Mengejutkan, Nikita Mirzani mempersilahkan Rasman Arif Nasution untuk mengadopsi Laura Mezani Mawardi putrinya. Pernyataan itu pun diungkapkan oleh Nikita setelah mendengar kabar bahwa Rasman mau mengasuh Laura yang baru saja kabur dari rumah aman dan akan tinggal sementara di Rumah Sakit Polri Jakarta agar mendapatkan penanganan dari sisi medis sebaik mungkin, baik dari segi kesehatan fisik maupun psikis. Lantas benarkah pernyataan Nikita tersebut keluar karena dirinya sudah terlanjur merasa kecewa dengan tingkah putrinya? Di sisi lain, benarkah Rasman pun sudah siap untuk mengadopsi Laura jika pengadilan mengabulkan permohonannya untuk mengasuhnya? Dan seperti apa tanggapan seteru Nikita Mirzani terkait rencana Laura yang akan diadopsi oleh Rasman? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi Laura Mezani Mawardi yang kabur dari rumah aman memang sempat membuat publik merasa geger. Namun, Laura pun kemudian mengungkapkan alasannya, memutuskan untuk kabur karena sesuai keterangannya, ia pun merasa tidak aman tinggal di sana bersama para mantan pengguna narkoba, penderita penyakit ganas, dan sebagainya. Kini, Laura pun dititipkan untuk sementara di Rumah Sakit Polri untuk memulihkan kondisi mentalnya. Di sisi lain, Laura pun juga kabarnya meminta diadopsi oleh Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Fadel Bajide. Menanggapi hal tersebut, Nikita Mirzani pun mempersilahkan bagi siapapun termasuk Rasman untuk mengadopsi Laura putrinya. Karena menurut Nikita Mirzani, daripada Laura jadi rebutan terkait siapa yang mengadopsinya, ia pun membiarkan putrinya ini diurus oleh siapapun termasuk Rasman, agar tahu rasanya bagaimana mengasuh Laura. Karena menurutnya, sebagai orang tua sudah wajib memperjuangkan anaknya. Apalagi, ia pun merasa bahwa dirinya bukanlah orang tua yang jahat serta bukan orang tua yang menelantarkan anaknya seperti yang dituding oleh orang-orang. Karena kalau dirinya jahat, maka sebagai orang tua, sejak kecil Laura pun sudah dititipkan kepada orang lain. Tapi menurut Nikita Mirzani, Laura dari kecil sampai dengan umur 16 tahun tinggal dengan dirinya. Diasuhnya dengan kelembutan cinta seorang ibu, membiayai anaknya, serta menyekolahkan anaknya, dan juga memberikan anaknya fasilitas yang terbaik, serta semua ekstrakurikuler dan hobi anaknya pun terpenuhi dengan baik. Dan menurut dirinya, kalau ada yang mau mengasuh Laura, ia pun mempersilakan saja. Ambil. Gak apa-apa. Ambil. Sudah terikhlaskan nih Kak? Ambil. Siapa yang mau ambil. Daripada berhutang ambil aja, biar ngerasain gimana rasanya ngasuh, ya kan. Kalau memperjuangkan anak kan emang kewajiban semua orang tua, ya kan. Karena kan gue juga bukan orang tua yang jahat, bukan orang tua yang menelantarkan kayak orang-orang bilang. Karena kalau menelantarkan berarti hitungannya harusnya dari kecil udah gue titipin ke orang. Tapi kan dari bayi sampai umur 16 tahun tinggal sama gue, hidup sama gue yang biayain, gue yang ngasuh, gue yang sekolahin, gue yang kasih fasilitas terbaik. Semua ekstrakurikulernya, semua hobinya terpenuhi dengan baik ya. Kalau ada yang bilang menelantarkan terus ada yang mau ngasuh ya ambil aja. Nikita Mirzani tidak mau berkomentar terlalu jauh soal sosok putrinya Laura.
Kini, ia pun takut dirinya akan diartikan salah lagi sehingga dibully habis-habisan. Menurut Nikita, dirinya sudah tidak terlalu merasa kecewa dengan Laura dan sudah biasa saja menurutnya. Bahkan Nikita pun juga mengklaim kini ia pun sedang happy dengan kedua buah hatinya yang lain, yaitu Aska dan juga Arkana, serta dengan usaha restorannya yang baru ia bangun dan juga sudah ramai pengunjungnya. Menurut Nikita, selama ini ia pun sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang tua untuk melindungi anak-anaknya. Tapi hal itu pun berbeda dengan kenyataannya. Karena menurutnya, Laura tidak hanya pernah kabur dari sekolah di Inggris, tapi juga sekarang kabur dari rumah aman. Menurut Nikita Mirzani, dirinya pun sudah tidak mau lagi berlarut-larut dengan kesedihan karena hidupnya pun bukan hanya untuk mengurusi Laura saja, melainkan anaknya yang lain juga butuh asuhannya, mengurus pendidikan mereka dan juga kehidupan masa depan anak-anaknya yang lain, serta mengurus semua karyawannya. Terungkap pula keinginan Nikita Mirzani untuk memiliki anak perempuan lagi. Itu pun jika sudah ada jodohnya. Menurut kalian anak seperti apa? Kalau gua ngomong ntar salah lagi. Ya kalian aja lah yang mengartikan anak seperti apa. Kecewa udah nggak ada, udah biasa aja. Gua lagi happy-happynya sama Aska Arkana, sama Miami, ya kan? Kalian lihat kan restoran banyak yang datang, alhamdulillah setiap hari. Kalau ngomongin kecewa udah enggak, tapi ya sudah. Kan gua sudah melakukan apa yang harusnya dilakukan orang tua untuk melindungi anaknya. Kan? Tapi kan pada kenyataannya miss lagi nih. Dulu pernah juga keluar kabur dari sekolah, sekarang dari rumah aman, jadi ya sudah. Oke, cukup nggak sih Mi? Kami sendiri sampai saat ini udah memperjuangkan anak. Ya udah cukup. Atau masih mau memperjuangkan diri Mi? Ya udah aja. Gue udah nggak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Kenapa sih nggak mau berlarut-larut dalam kesedihan? Karena kan hidup gue ini bukan di sini aja loh. Hidup gue ini kan nanti ada hari esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Terus harus diingat, Nikita Mirzani ini bukan punya anak satu, tapi anaknya ada 3. Ada 2 orang lagi anak yang harus gue asuh, gue pentingin pendidikannya, kehidupannya, masa depannya. Belum lagi karyawan gue juga banyak, bukan 1-2 orang seperti yang kalian lihat. Ya, gue lebih baik memperjuangkan mereka-mereka yang memang pengen bekerja, pengen dapat penghasilan untuk keluarganya supaya terjamin. Kan ini kan selalunya gue nih yang disalahin, katanya gue salah mendidik. Kayak mana gue salah mendidik? Dari SD, SMP, SMA, gue taruh di sekolah yang baik-baik, bagus-bagus semua sampai gue pesantrenin. Kok gue yang disalahin tuh gimana? Coba. Iya, mau hamil lagi, umurnya belum tua kan, kalau ada jodohnya. Pengen hamil lagi anak perempuan. Di sisi lain, Rasman Arif Nasution mengaku kondisi Laura Mezani di Rumah Sakit Polri sangat aman. Menurutnya, hal itu pun atas kesepakatan dari 4 lembaga terkait. Dan atas kesepakatan lembaga terkait pula, Nikita Mirzani pun tidak diperkenankan untuk bertemu dengan Laura sampai ia berusia 18 tahun yang tinggal 4 bulan lagi. Rasman pun juga mengaku ia dan istrinya sudah siap untuk mengasuh Laura. Ia pun akan menganggap Laura sebagai anaknya dan akan dijadikan anak ke-9. Bahkan menurutnya, walaupun Laura nantinya sudah berusia dewasa, ia pun tetap menganggap Laura sebagai putrinya sendiri. Menurut Rasman, bila nantinya Laura ingin melanjutkan sekolahnya, Rasman pun akan mengurusnya. Rasman bahkan sudah memerintahkan kuasa hukumnya untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agama agar Laura bisa berada di bawah asuhan dirinya, dan itu pun atas permintaan dari Laura sendiri. Ia pun sudah mempersiapkan kamar di rumahnya untuk Laura dan menurutnya sangat berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Karena Laura Mezani ini anak artis, maka kamar tidur yang telah disiapkan di rumah Rasman pun sudah sesuai untuk Laura. Sebab kalau digolongkan, fasilitas di kamar tidurnya sudah sekelas hotel bintang 5. Tentang Loli di safe house amat sangat aman. Dan disepakati dengan 4 lembaga yang menangani Loli bahwa NM tidak
tidak diperkenankan bertemu dengan Loli sampai Loli dewasa 4 bulan lagi. Dan kalau Loli ngomong ke saya, sampai kapanpun gua nggak mau panggil dia mama, tapi terserah Loli. Minimal 4 bulan ini gua jagain. Abang sudah siap nerima Loli? Siap, selesai siap. Loli tinggal pilih, mau di rumah saya di Medan juga ada, anak saya juga ada, dokter juga di sana ngurusin, di sini juga gua ada bidan. Kita semua siap. Saya akan anggap dia sebagai anak saya yang ke-9. Walaupun Loli sudah dewasa, saya sudah berikrar dan keluarga dan dia anak saya yang ke-9. Dia 18 tahun, dia akan seperti apa? Kalau Loli nanti selesai, ingin menyelesaikan SMA-nya, paket C misalnya, kita sesuaikan dari pendidikan di UK, saya urus pendidikannya. Karena saya kira dia menyelesaikan paling nggak SMA, baru dia menempuh kehidupan rumah tangga. Segitunya kita, bukan saya mau cari uang, enggak. Memang kami berpikir begitu. Jadi tidak ada yang namanya sekarang, oh ini saya ibunya, saya jaga, nggak gitu lagi. Dan kan, kenapa negara membawa dia ke rumah sakit Polri? Karena lembaga ini sudah paham keterangan Loli dan yang saya sampaikan itu logik, sehingga Loli diselamatkan. Kemen PPA masuk ke dalam, dan pihak rumah sakit juga masuk ke dalam. Di situ ada tempat tidur yang nyaman, kamar mandi yang bersih, tong sampah, televisi, kulkas, dan 1 lemari kecil. Saya kira sudah sangat nyaman, walaupun Loli masih ngomong, oh ini gimana? Saya gimana nih ruangannya? Apakah dikunci saya dari luar? Karena kenapa kamu begitu? Boleh bukan itu, saya trauma. Soalnya saya dulu di tempat nikmir itu sering dikurung kamar. Jadi dia trauma. Tempat itu amat sangat representatif dan menurut saya akan merecovery pikiran dia. Dan setelah saya sampaikan, Loli, Om sudah berusaha melakukan yang terbaik dan ini hasilnya. Kalau Loli masih merasa ini kurang, Om semampunya sudah. Tapi kalau kita lihat dari hotel, ini sudah hotel bintang, minimal bintang 2. Ya dok, ada TV-nya, ada AC-nya, ada kulkasnya, kamar mandi sendiri, tong sampahnya, tempat tidur. Tadi malam itu ada TV. Saya pakai lagi dan saya rapikan TV ini semua biar dia nyaman. Ada kabel-kabel juga gitu. Terus mereka bilang, Pak malam ini kata perawat sana, malam ini dia tidur dulu, mandi, dia sholat, dia tidur. Besok baru kita hidupkan TV-nya. Karena dia minta TV hidup. Ya kalau menurut saya ya sangat besar, sangat layak dan insya Allah dia akan nyaman. Jadi kalau saya secara jujur ya 4 bulan harusnya betah di situ. Yang bisa ke sana itu anytime itu hanya perawat dan Kemen PPA untuk melakukan tes psikologi. Ingat ya, tes psikologi, memperbaiki psikisnya. Nah, selama ini di safe house bukan malah memperbaiki psikisnya, dia malah tambah stres. Loli Lani itu dari safe house dia ada migrain, dibawalah ke puskesmas, dan dia stres. Akhirnya dia lari. Saya akan bereskan dulu pendidikan SMA-nya, kan itu masih gantung kan? Dia akan berhenti dari UK kan. Nanti kita lihat. Ya saya juga orang pendidikan biasa lah. Nanti kita lihat. Iya. Jadi Rahmat sudah saya perintahkan. Rahmat segera kau buatkan nanti setelah kita lihat perkembangan di Rumah Sakit Polri untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar Loli ini dibawa asuhan saya, karena Loli yang minta. Tidak mau dia kemana-mana, dia mau sama Tante Ade, dia mau sama saya. Dan kami sudah siapkan tempat dia di rumah saya.
dan memang representatif dengan kehidupan dia. Walaupun kita tahu dia anak artis, mamanya bilang dia orang kaya, menurut saya kamar tempat tinggal saya dengan anak saya itu ya kalau diklasifikasi hotel bintang 5 juga. Walaupun saya nggak pernah koma dengan kehidupan saya. Allah semua yang mengatur, mohon ampun pada Allah. Tapi perlu dia tahu juga kalau nanti di rumah saya boleh dia cek bahwa itu fasilitas bintang 5 di kamar tidur anak saya dan kamar tidur saya dan juga tamu saya. Rasman Nasution tampak sangat yakin dan juga optimis bahwa ia bisa mendapat kepercayaan untuk mengadopsi Laura Mezzani. Hal itu di mata Rasman sangat mungkin karena menurutnya salah satu persyaratannya adalah pengajuan ke pengadilan dan menurutnya akan disampaikan semua pertimbangan-pertimbangannya termasuk permintaan dari Laura yang ingin diadopsi oleh Rasman. Rasman pun melihat begitu kuatnya keinginan Laura untuk diadopsi olehnya karena selama berada di Polres Jakarta Selatan pasca kabur dari rumah aman, Laura pun tampak tidak ingin lepas dari Rasman dan istrinya. Di matanya, Laura anak yang sangat cerdas dan ia akan melakukan yang terbaik untuk Laura dalam perkembangannya ke depan, apalagi anaknya pun juga senang dengan kehadiran Laura. Di mata Rasman, Laura memang butuh sosok orang tua yang memahami dia. Terkait Laura ditempatkan di rumah sakit Polri, menurut Rasman merupakan atas bujukan dirinya karena Laura membuat 2 pilihan di rumah Rasman atau di rumah yang lain. Adalah syaratnya salah satunya pengadilan peradilan agama. Nanti disampaikan semua pertimbangan-pertimbangan, ada data rapat dan kita diskusikan. Termasuk permintaan langsung dari si anak. Iya. Bayangkan aja selama di atas itu nggak mau dia lepas, saya nggak akan bisa pulang kemarin ke rumah kalau tidak setengah mati saya bujuk dia karena saya harus istirahat minimal 2 jam kan. Anak saya suruh saya istirahat. Saya konsumsi obat untuk menjaga badan saya fit. Nah, jadi saya pulang. Tapi janji Om ya, itu saya di ultimatum. Kalau Om tidak datang, berarti Om tidak tanggung jawab sama Loli. Karena Loli udah bilang nggak mau Polres. Saya nggak mau Polres. Tapi Loli, Om bawa saya ke sini. Nah, Om, ini orang ini semua banyak bohongnya nih, ditulis-tulis lah banyak orang di situ. Udah kamu percaya deh, gua akan datang. Dan saya datang. Begitu datang, si Ade nggak dikasih lagi lepas. Udah, pokoknya kalau nggak pindah, dia nggak mau. Ya udah, rumah saya atau rumah lain. Maka rapatlah lembaga terkait. Akhirnya dibawa, ya saya setuju. Makanya saya ikut, karena saya perwakilan keluarga. Lihat kamarnya, saya ini representatif. Diskusi apa kemauan dia. Saya kira malam ini dia tidur nyaman. Saya akan lihat dia nanti hari Senin sore. Saya akan update, kita lihat perkembangan. Yang penting kesehatan dulu psikis dia selesai, kemudian sampai umur 18 tahun baru kami pikirkan semuanya. Terkait adopsi itu apakah perlu persetujuan dari keluarga asal atau seperti apa sih Pak? Ada itu. Persetujuan yang mana dulu kan pengadilan udah memutuskan, nanti pengadilan mau panggil dia silakan. Berkas-berkasnya sendiri? Ya kita lengkapi lah. Kita lihat nanti syarat-syaratnya kan. Apa dasar kami mengajukan kan ada. Nah, terus kita lihat kenapa anak ini minta diadopsi. Terus kenapa tidak di ibunya sementara ibunya ada? Tapi bapaknya di mana? Kan segala macam pertimbangan kan. Melihat dari background yang dia alami, semuanya diulang. Nggak ada. Yang penting kan kita mau selamatkan Loli setidaknya sampai dia dewasa. Oh sangat bisa. Saya kan guru juga. Sebelum saya jadi dosen, saya guru. Saya belajar ilmu jiwa perkembangan. Saya dosen juga sampai hari ini. Istri saya nangani banyak orang juga. Enggak lah. Biasa. Ponakan saya berapa orang tinggal sama saya. Nah, bergaul. Saya lihat Loli paham. Anaknya cerdas. Kalau Nikita Mirzani bilang Loli pintar, saya akui dia pintar. Tetapi jangan lupa Loli ini menganalisa. Saya kalau dia ngomong, saya lihatin oh dia menganalisa. Arahnya kemana? Dia paham. Pintar. Jadi kalau dia menjadi bagian dari keluarga saya rasa insya Allah kita lakukan dan kita lakukan yang terbaik buat dia. Dan anak saya Khalif senang, dia mau kalau ternyata dia nanti sudah merasa sehat dan dilihat hasilnya sehat, lalu kemudian rapatlah lembaga ini, lalu kemudian diserahkan ke kami, saya akan tampung. Tapi kalau harus
rawat juga, kita akan cari satu yayasan yang representatif yang saya yakini tidak bisa diganggu siapapun, baru saya masuk. Karena itu ada aturannya. Jadi yayasan atau putusan pengadilan. Dia saya lihat memang butuh sosok orang tua yang sepaham dan mengerti dia. Itu saya lihat. Dan semangat hidup dia untuk mencari nafkah sendiri itu kuat. Dia bilang, oh minta handphone itu cari itu yang cari duitnya saya, yang belikan saya sendiri itu beli. Terus, dukung saya biar saya cepat 18 tahun, terus saya mau berjuang di hidup saya. Enggak, kamu sekarang ada saya, ada om sama tante, gak usah. Nah, dia senang. Kemudian Ibu Nurma itu kasih emasnya pun keren, dia pandai, dia masuk ke ruangan canda-canda, akhirnya ketawa sampai Loli itu bisa ketawa. Yang begitu tegang Bu Nurma itu dengan kami menghibur ketawa di ruangan itu. Memang diberitahu oleh PPA, KPAI, penyidik dari unit Polres Metro, Polda, Mabes, mereka bilang yang dipercaya hari ini hanya Pak Rasman dengan Bu Adi. Nah, jadi mereka bilang bantu kami Pak Rasman supaya Loli bisa dibujuk ke rumah sakit Polri. Kalau saya mau ditempatkan dua, di tempat Om Rasman, Tante Ade, atau di tempat lain. Kalau enggak saya nggak mau. Kan berat. Lalu kemudian saya sampaikan itu karena saya bertindak sebagai orang tua dia, bukan pengacara dia. Kalau NM bisa mengoleksi diri, harusnya gini ya, harusnya NM itu ketika itu bukan malah memusuhi saya sama istri saya. Harusnya dia berpikir, kenapa Loli cari saya? Bukan malah buat fitnah. Saya yang mengatur bawa nama Fitri Salutero lah. Mengejutkan, Nikita Mirzani mempersilakan anaknya untuk diadopsi oleh Rasman Arief Nasution. Lantas seperti apa perkembangan laporan polisi Rasman atas Nikita Mirzani? Benarkah Nikita Mirzani mengaku tidak gentar untuk menghadapi laporan polisi dari Rasman Arief Nasution? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa, sebelumnya Nikita Mirzani dikabarkan menganiaya Rasman Arief Nasution dan istrinya di Polres Metro Jakarta Selatan. Kabarnya, hal itu pun terjadi lantaran Laura kabur dari rumah aman dan meminta pertolongan Rasman yang kemudian mengantarnya ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan kaburnya Laura. Namun, bersua dengan Nikita. Terkait Nikita yang dipoliskan oleh Rasman di Polres Metro Jakarta Selatan, Nikita Mirzani pun menanggapinya secara enteng. Ia pun tidak gentar dengan laporan polisi dari Rasman. Bahkan nantinya siap untuk memenuhi panggilan polisi jika dipanggil. Ya nggak gimana-gimana. Ya gimana kan udah terjadi. Terus akhirnya dilaporin Ami, gimana Mi? Ya laporin aja. Rasman masih dipercaya omongannya, jadi kan udah terdakwa dia. Jadi gimana itu dia sebenarnya? Ya kalau dilaporin nanti tinggal datang. Berarti nggak takut sama sekali nih Kak ya? Masa mau Rasman takut? Nih mau datang Ami? Datang kemana? Ke Polres. Ngapain lu ke Polres lagi? Kan ada jadwalnya Ami. Tangkap aja langsung. Kuasa hukum Rasman Arief Nasution pun juga mengklaim bahwa kliennya membela orang yang benar yaitu Laura yang kabur dari rumah aman karena merasa terancam. Namun justru Rasman yang diduga dianiaya oleh Nikita. Atas dugaan aksi penganiayaan tersebut, pihak Rasman pun juga mengungkap sudah dibuatkan laporan polisi. Bahkan kabarnya pada hari ini Rasman pun diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan sebagai saksi pelapor sekaligus korban. Kuasa hukum Rasman juga memperingatkan Nikita Mirzani bahwa dalam laporan polisi yang dilayangkan Rasman atas dirinya dijerat dengan pasal dugaan penganiayaan atau pasal 351 KUHP.
Menurut pihak Rasman, unsur dan TKP-nya pun sudah jelas dari aksi pidana tersebut. Rasman pun akan mengawal laporan polisi yang dibuatnya untuk memastikan bahwa hukum adalah panglima tertinggi di negara ini dan tidak ada seorang pun yang bisa kebal dengan hukum. Tentang Nikita Mirzani yang telah menganiaya saya. Saya tidak mungkin berdiam diri. Saya telah membentuk tim dan menunjuk Pak Lecumanan sebagai ketua, dibantu wakil ketua Saudara Abdul Hadi, dibantu Bung Tommy, Pak Bu Ida dan teman-teman serta Rahmat untuk memproses kasus ini karena saya merasa bahwa apa yang dilakukan ini sangat tidak pantas dan saya membela anaknya yang telah diurus oleh negara berbulan-bulan. Kondisi NM yang tadi malam sangat arogan. Bahkan saya mendapat informasi dari beberapa teman-teman yang menyatakan bahwa NM hadir ke sini itu dengan membawa pasukan 3 mobil gitu. Artinya memang sudah ada niatan untuk membuat ribut. Artinya mens reanya sudah ada, Bang. Dan kami meyakini ini memang disengaja untuk memancing Pak Rasman gitu. Dia mengetahui bahwa Pak Rasman ini selama ini memang dikenal sebagai sosok yang tegas. Mohon maaf Pak, saya sampaikan agak sedikit temperamen, walaupun sebenarnya tidak begitu. Kalau saya yakin temperamennya tidak ada. Itu karena murni dalam hal melakukan pembelaan hukum terhadap kliennya. Saya pikir siapapun pengacara ketika kliennya dikriminalisasi pasti akan bersikap tegas. Pasti emosinya akan menaik gitu. Dan yang disampaikan atau dilakukan Pak Rasman selama ini yaitu gitu. Artinya Pak Rasman adalah orang yang mampu menjaga emosionalnya. Dan itu terbukti tadi malam. NM datang beramai-ramai, kalau bahasa Medannya mengogar atau menggertak, meminta supaya dirinya dipukul. Tapi Pak Rasman dengan santai diam aja gitu. Dan paling hanya menjawab, "Kenapa kau NM?" gitu. Tenang aja gitu. Sampai pada akhirnya NM melakukan pemukulan itu. Di hari ya, saya mau tunjukkan sama Indonesia, seluruh Indonesia, ini Bang Rasman ini bela orang benar. Kenapa sampai Loli itu bisa lari dari safe house? Berarti kan sudah sangat terancam. Artinya tidak nyaman lagi sampai dia kabur, nyarinya Bang Rasman. Dan Bang Rasman tuh hadir itu untuk bela dia. Jadi untuk Nikita ya, mohon maaf ya Nikita ya. Ini kamu yang melakukan pemukulan terhadap Bang Rasman ya, kamu akan tunggu tanggal mainnya. Ya, kita akan diperiksa di Polres Jakarta Selatan hari Senin. Oke? Saksi pelapor kita periksa, korban semua kita periksa ya. Kau tunggu ya kita panggilan dari Polres Jakarta Selatan. Saya pastikan pasal 351 akan mengancammu. Oke? Kalau kita lihat ya dari kronologi ceritanya Bang Rasman ya, ini kan bentuk dari penganiayaan ya. Penganiayaan ini kan unsur-unsurnya sudah jelas. Jadi artinya kasus ini dikawal oleh semua ya, netizen dan semua rakyat Indonesia melihat ini. Tentunya kalau kita lihat di sini unsur yang sudah masuk seperti ini, harusnya kita mengawal kasus ini sampai dengan proses terakhir ya, artinya proses tersangka nanti. Ya, ini kita akan kawal kasusnya Bang Rasman ini karena nggak ada ruang lagi bagi orang yang menganiaya, menghujat dan menghina ya. Itu yang terpenting. Mengejutkan, Nikita Mirzani tidak gentar dengan laporan polisi dari Rasman Arif Nasution atas dirinya dengan dugaan melakukan tindakan penganiayaan terhadap Rasman dan juga istrinya. Lantas, seperti apakah tanggapan Fitri Saulteru terkait Laura yang dipersilakan ibundanya untuk diadopsi oleh siapapun, termasuk oleh Rasman? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat!
Pemirsa, melalui sosial media pribadinya, Fitri Sauteru tampak menyindir Nikita Mirzani yang mempersilakan bagi siapapun yang ingin mengadopsi putrinya Laura Mezani. Menurut Fitri, tidak ada yang mau mengadopsi Laura dan Laura pun tidak perlu diadopsi, lantaran usia Laura yang sebentar lagi beranjak dewasa. Bahkan di mata Fitri, Laura pun sudah dipersiapkan oleh Nikita Mirzani untuk belajar hidup susah dan juga hidup mandiri, serta kuat secara mental oleh Nikita Mirzani. Di mana selama Laura tinggal di UK, ia pun dibiarkan hidup sendiri. Selain itu, Fitri pun juga berharap agar Laura nantinya tidak bersikap seperti Nikita Mirzani dalam hal yang negatif. Ada lagi, kata dia, apa kemarin kan dia nangis-nangis tuh, pintu selalu terbuka, udah jijik. Tiba-tiba katanya kalau yang mau adopsi dipermudah, nepos nggak mau adopsi anak kau nggak perlu diadopsi, sebentar lagi dewasa, dia mandiri, mudah-mudahan nggak kayak kau ya, insya Allah itu anak jauh nggak kayak kau ya. Sebenarnya udah jijik ya, males udah sebetulnya. Tapi netizen kalian itu ngirim terus. Ya sebetulnya memang bener sih ya. Kalau dia itu memang dikasih nafas untuk seenak-enaknya lagi bual di dunia maya ya, memang nggak akan ada habisnya. Memang harus ada yang nyikat. Bagus juga sih kalian ngirimin aku. Dari kemarin kan pendukung ini bilang Kak Fitri dituduh dalang dari kaburnya anak itu ya, dari rumah singgah rumah safe house. I wish ya, aku berdoa banget kalau memang tahu keadaan dia di sana seperti itu, udah dari kapan aku selamatin. Situ waras, emang cuma anak kau yang butuh pertolongan di negeri ini. Harusnya kau malu 5 bulan tuh di sana. Harusnya kau kalau punya nurani ambil, rangkul. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.